Shalom saudaraku dan sekasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam sukacita bersama dengan Tuhan, bahagia bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur karena kita masih boleh menikmati kebaikan Tuhan sepanjang jalan hidup kita. Berbicara tentang masalah, berbicara tentang pergumulan, siapapun orang yang tidak akan luput dari apa yang namanya pergumulan dan persoalan. Justru semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita beriman dengan Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita akan bebas luput dari masalah atau steril dari persoalan. Tidak, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita senantiasa harus tetap konsisten dan percaya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyimak pergumulan orang yang beriman. Saya ambil dari Mazmur pasal 43, mengisahkan tentang pergumulan Daud, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, seorang yang sejak anak-anak mendisiplinkan diri untuk akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Namun demikian, apakah hidupnya tanpa masalah? Tidak. Hidupnya begitu banyak masalah. Namun demikian, seberapapun hebat masalah yang menghimpit, menindas, dan mengancam, mengintimidasi, bahkan berusaha membinasakan Daud, semua itu tidak pernah berhasil untuk mencelakai Daud. Mari kita simak sama-sama Mazmur 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dibuka dengan permohonan, dengan petisi, dengan doa syafaat yang sungguh luar biasa. Daud tersimpuh di kaki Tuhan. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan dari orang curang. Artinya Daud sudah merasakan dan mengalami perlakuan yang tidak adil, mengalami dan mendapat perlakuan yang tidak pada tempatnya. Karena memang kalau kita belajar sejarah kehidupan Daud tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah merugikan siapapun. Bahkan hidup Daud dipersembahkan untuk kepentingan orang lain. Namun yang dia dapat, yang ia terima dari perbuatan baiknya, dari ketulusan hatinya, justru bukan yang baik, tapi justru bencana, malapetaka, penderitaan, dan kesusahan. Tapi apakah itu harus menghentikan untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan? Tidak. Ayat yang kedua, Mazmur 43 kembali menegaskan, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku, artinya Tuhan tetap menjadi sumber kekuatannya. Mengapa Engkau harus membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Daud bertanya-tanya, seolah-olah Tuhan itu membiarkan dia terjebak, terperangkap di antara orang-orang yang menginginkan kematiannya, menginginkan penderitanya, menginginkan kesusahannya. Benarkah demikian? Tentu saja tidak. Tuhan tidak pernah punya hasrat, punya keinginan seperti itu, tidak, saudaraku. Oleh karena itu, perhatikan sikap Daud yang konsisten dalam iman. Dalam keadaan apapun ia tetap bisa percaya kepada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Karena itu ia tetap melakukan pengharapan kepada Tuhan dan tidak mengharapkan pertolongan dari siapapun. Ayat yang ketiga, Daud berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediaman. Hasrat keinginan orang beriman hanya satu, bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa. Itu yang Daud inginkan, itu yang Daud pohonkan kepada Tuhan. Supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus. Harusnya kita pun juga melakukan hal yang sama ketika kita menghadapi dilema, problema. Kita berseru kepada Tuhan, kita meminta Tuhan agar Tuhan membawa kita dalam dimensi ilahi, agar kita bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, bisa memuji, menyembah Tuhan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah. Kita bisa bermazmur bagi Tuhan, bersukacita dalam Tuhan. Ayat yang keempat, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku, kegembiraanku, bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Alangkah luar biasa komitmen dan pengakuan Daud kepada Tuhan. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah. Untuk apa pergi ke mezbah Allah? Tentu ada tujuan. Pergi ke mezbah Tuhan tentu tidak dengan tangan hampa. Kenapa? Mezbah adalah tempat di mana orang mempersembahkan korban persembahan, korban bakaran, dan lain sebagainya. Artinya di tengah-tengah kesulitannya, kerinduan Daud adalah apa? Datang kepada Tuhan, membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
menghadap Allah yang adalah sukacitaku, yang adalah kegembiraanku. Artinya apa? Hanya Tuhanlah kebahagiaan kebahagiaan Daud, hanya Tuhanlah kebahagiaan orang benar, hanya Tuhanlah kesenangan, kegembiraan dan sukacita orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku. Ya Allah, Allahku artinya apa? Ia ingin bersukacita, menari, bersukaria, memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang kelima dikatakan apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Orang beriman tahu mendisiplinkan dirinya agar tidak larut dalam duka cita, agar tidak larut dalam masalah, agar tidak larut dalam putus asa. Sebab apa? Sebab kegelisahan hati, kegelisahan batin itu hanya akan memisahkan kita dari Tuhan. Sebagaimana kita tahu, banyak orang bunuh diri, bahkan ada hamba Tuhan yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini peristiwa yang menyedihkan dengan sangat tragis. Dan masalah persoalan, masalah pergumulan hidup itu memang semua itu adalah masalah dan semua itu adalah realita. Namun demikian Tuhan juga adalah fakta, Tuhan juga realita. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai masalah mengalahkan kita, jangan sampai persoalan buat kita terkapar tanpa daya. Kegelisahan dan tekanan kalau dibiarkan justru akan apa? Akan semakin menjadi monster yang semakin besar. Tidak upaya seperti singa yang kita beri makan semakin besar. Ketika semakin besar dia tidak cukup makan dengan apa yang kita beri, dia akan mungkin daya keinginan atau daya kemampuan memakannya, kemampuannya memangsanya semakin meningkat. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika konsumsinya tidak memadai, kita yang akan dikonsumsi, kita yang akan disantap, dimakan oleh singa itu tadi. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengatakan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan kita membiarkan kegelisahan dan ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya menjadi monster, menjadi hantu yang kita pelihara, karena semua itu yang akan menyiksa dan menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu jika kita mencermati situasi seperti sekarang yang serba tidak pasti, serba menakutkan, serba mengerikan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tertekan dan gelisah. Kenapa? Karena memang kita harus akui firman Tuhan mengatakan dalam Ayub pasal 14 ayat yang ke-1, manusia yang lahir dari perempuan umur itu singkat dan hidup yang dijalani penuh dengan kegelisahan. Itulah kata firman Tuhan. Namun demikian kita harus ingat bahwasanya kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, Tuhan mengingatkan kepada kita tidak perlu takut. Seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus usai mencuci kaki mereka dan Tuhan Yesus mulai menyampaikan salam perpisahan. Dalam Yohanes 14, murid-murid mulai gelisah dan mulai depresi, mulai ketakutan. Apa yang mereka katakan? Mereka mulai ketakutan dan Yesus meneguhkan, mengingatkan mereka, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang menarik adalah kata Tuhan Yesus, jangan gelisah, diterjemahkan dari bahasa Yunani me phobeste. Phobeste itu berasal dari kata fobia atau ditranslasikan menjadi kata fobia, artinya adalah ketakutan yang tidak beralasan. Jadi segala sesuatu yang mengintimidasi kita, yang buat kita ketakutan selama kita di dunia ini menghadapi kenyataan ini, semua itu adalah fobia, ketakutan yang sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan, ketakutan yang tidak beralasan. Kenapa? Karena kita lahir dalam dunia bukan keinginan kita. Kita dilahirkan ibu kita bukan karena kita dilahirkan ibu kita karena Tuhan yang menetapkan kita. Kita dilahirkan dari ibu kita siapa, bapak kita siapa, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menetapkan. Artinya adalah Tuhan sudah punya rencana yang indah buat kita. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi apapun, kita tidak perlu gelisah. Yang harus kita pikirkan seperti yang dikatakan oleh Daud tadi, ada satu tekad, satu komitmen, satu kerinduan, satu tujuan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kali itu ingat janji Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 27 yang mengatakan demikian. Untuk menghibur murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan telah memberi kita damai sejahtera. Artinya apa? Semua itu tidak perlu kita pikirkan, karena itu bukan ranah kita. Ranah kita yang satu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah Tuhan, bersuka cita karena Tuhan. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, kunci ketenangan, kunci kedamaian, kunci kebahagiaan yang sejati hanya satu, dekat dengan Tuhan. Kunci ketenangan hidup bukan soal banyaknya harta. Kunci ketenangan hidup bukan soal banyaknya aset yang kita miliki. Kunci ketenangan hidup bukan seberapa besar popularitas kita, bukan seberapa banyak pengikut kita, seberapa luas pengaruh kita, bukan.
kunci kedamaian ketenangan hidup adalah seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan. Saya tutup dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Harta dunia tidak memberi keselamatan, kekayaan tidak memberi keselamatan, sahabat tidak memberi keselamatan. Hanya Yesus yang memberi keselamatan, memberi ketenangan, memberi kedamaian. Karena itu jangan jauh dari Tuhan, tapi dekatkan dirimu kepada Tuhan, maka engkau akan tenang dan diselamatkannya. Tuhan memberkati.